Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa amanah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia yang manusia sanggup mengemban amanah tersebut? Amanah sesungguhnya cakupannya sangat luas. Agama secara keseluruhan adalah amanah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya al-amanah yaitu at-taklif, yaitu beban-beban syariat. Amanah ya agama secara keseluruhan yang ada. Sehingga akidah adalah amanah. Barang siapa yang dia meninggal bukan di atas akidah tauhid, maka dia pengkhianat. Karena sungguhnya berakidah yang benar dan menegakkan tauhid adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama secara keseluruhan adalah amanah. Demikian pula ibadah adalah amanah. Barang siapa yang mereka ibadahnya tidak ikhlas, maka dia pengkhianat. Barang siapa yang mereka ibadahnya tidak sesuai, tidak mencocoki dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka berarti pengkhianat, tidak amanah. Dan demikian pula ini berkaitan dengan semua kewajiban-kewajiban amaliyah kita dalam hal agama ini adalah merupakan amanah. Barang siapa yang dia menyanyiakan agama Allah, maka sungguh dia tidak amanah. Barang siapa yang akhlaknya buruk, maka sungguh dia tidak amanah. Dan amanah juga berkaitan dengan semua apa yang diamanatkan manusia, diamanatkan orang kepada seorang. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada para pemiliknya, para pemilik amanah, sehingganya ditunaikan amanah-amanah tersebut. Sehingga amanah perkara yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menunaikan amanah. Dan sesungguhnya menyanyiakan amanah merupakan tanda dekatnya hari kiamat dan keburukan akhlak yang tersebar di tengah-tengah manusia. Pernah seorang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dikatakan, Nabi mengatakan di antaranya, idza dhiyatil amanah fantadhiri sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat datangnya as-sa'ah. Maka ditanyakan, wa kaifa idha'atuha? Ya Rasulullah, bagaimana bentuk menyanyiakan amanah itu bagaimana? Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiri sa'ah. Apabila seorang menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Tunggu saat kebinasaannya. Sehingga satu di antara alamat as-sa'ah idza dhuyi'atil amanah, apabila disia-siakan amanah. Dan alangkah di zaman kita amanah telah sekian banyak disia-siakan manusia, baik dalam bentuk amanah agama secara umum, yang agama secara umum merupakan amanah, maupun amanah-amanah di antara para manusia yang mereka memberikan amanah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya kita adalah belajar bersikap amanah, maka Masya Allah semuanya akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Seandainya takmir masjid, dia amanah tentang masjid yang dia urus, yang mengurus masjid merupakan amanah, maka dia tidak akan menjadikan imam sembarang orang ketika sholat jamaah di masjid. Dia akan letakkan imam yang layak sebagai imam
sebagaimana dalam bimbingan Rasulullah SAW. Dia tidak akan meletakkan para penceramah sembarang orang, karena memberikan kesempatan para penceramah yang menyesatkan ini adalah sikap pengkhianat, bukan amanah. Demikian pula dalam segala perkara yang lainnya. Sehingga termasuk kehebatan amanah ketika anaknya Shu'aib, anaknya Nabi Shu'aib, bagaimana dia mengusulkan kepada ayahandanya berkaitan dengan keberadaan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya abati istajirhu. Wahai ayahandaku, pekerjakanlah dia. Jadikanlah dia sebagai pekerja, berilah pekerjaan. Inna man istajarta al-qawiyul amin. Kata si putrinya tersebut, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu yang kuat, yang pakar, yang faknya, yang memang dia bidangnya al-qawiyyu. Akan tapi bukan hanya qawi, akan tapi yang kedua amin, al-qawiyyul amin. Orang yang pakar, kuat, ahli bidangnya, dan dia betul-betul amanah. Negeri kita ini sangat banyak orang yang pakar sesungguhnya, tapi yang amanah, maka sungguh sangat sulit kita mendapat yang amanah. Dan pendidikan amanah sangat berkaitan dengan pendidikan iman. Terwujudnya sikap amanah sangat berkaitan dengan pendidikan iman. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan, la imana man la amanatalah, waladina man la ahdalah. Tidak ada amanah bagi orang mereka, tidak ada iman bagi orang mereka tidak amanah. Tidak ada agama bagi orang mereka tidak menepati janji. Maka pendidikan iman akan sangat berdampak dengan sikap amanah yang dimiliki oleh seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi kita mengingatkan, awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari manusia adalah sikap amanah. Sikap amanah. Sampai di dalam riwayat yang lainnya Nabi katakan, akan ada orang yang mereka itu dikenal amanah, yang sesungguhnya kosong dari sikap amanah. Sama sekali nggak ada amanah, tapi orang bilang Masya Allah amanah. Ini karena sudah saking tersebarnya akhlak buruk, pengkhianatan, dan orang yang mereka kelihatan sedikit memiliki sikap amanah zahir, maka dia bagaimana menyanjung setinggi langit, dan sungguhnya dia sedang tidak punya amanah sama sekali. Tidak memiliki sikap amanah sama sekali. Wa akhiru ma yabqa minhum, wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah. Dan paling akhirnya yang tersisa dari agama mereka salat. Bahkan kata Nabi SAW, ketika dia masih kelihatan salat, warubba musalli, dan boleh jadi ada orang yang mereka ini salat, la khalaqa lahu indallahi, dia tidak memiliki bagian sama sekali dengan salatnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saking telah rusaknya keadaan. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini singkat bagaimana wasiat Nabi yang pertama, yaitu adzil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikan amanah terhadap orang telah memberikan amanah kepada Anda. Kemudian wasiat yang kedua dalam hadis tersebut, wala tahun man khanaka. Jangan Anda khianati orang yang telah berkhianat kepada Anda. Nasihat yang sangat luar biasa, yang layak kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar.
betapa sangat agungnya wasiat Nabi SAW yang ibadur rahman tidak pernah mensikapi kebodohan dengan kebodohan serupa. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, dia akan berjalan dengan ketawadhuan, tidak angkuh dan tidak sombong. Dan ketika ada orang-orang jahil yang berkomentar kepada dia, maka dia tidak akan mensikapi dengan kejahilan serupa, akan tapi dia tanggapi dengan penuh keselamatan, dengan lisan dan dengan perbuatan. Seorang mukmin, seorang muslim tidak akan menegapi kejahilan-kejahilan serupa. Dia tidak akan khianati orang yang mengkhianati dia. Orang yang berkhianat berbuat jahil, dan dia tidak bersikap jahil pula dengan mengkhianatinya, maka kata Nabi, wala takhun man khanaka. Allah Subhanahu wa taala pula bagaimana melarang kita untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang memiliki iman, wahai kaum mukminin, Allah memanggil dengan panggilan atas nama iman yang bercokol di hatinya, yang dia berhias dengan hiasan iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan iman. La takhunullah, jangan Anda khianati Allah. Bagaimana berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkhianat kepada Allah, ini dia tidak beribadah kepada Allah, atau dia ini tidak beribadah, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sia-siakan agama Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat kepada Rasulullah, termasuk diantaranya orang melakukan bid'ah, dia mengembangkan bid'ah, dia menghilangkan sunnah, mematikan sunnah. Dia telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian khianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun, dan Anda mengetahui. Seorang mukmin adalah seorang yang amanah, seorang yang amin. Dan semakin sempurna iman dia, semakin amanah dia dalam suatu perkara. Dan semakin rusak iman dia, semakin rusak pula nilai amanah yang dia bawa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kelompok manusia yang mereka itu paling tidak amanah. Yang pertama Yahudi, yang kedua munafikin. Tentang orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala katakan di antaranya, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la tuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Di antara orang-orang Yahudi, ada yang apabila Anda titipi 1 dirham saja, Anda kasih amanah, Anda titipkan 1 dirham Anda kepada dia, maka dia tidak akan kembalikan kepada Anda, tidak akan dikembalikan oleh dia kepada Anda, illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali Anda tagih terus. Hanya 1 dirham. Dia khianati pula. Tidak dia tunaikan haknya untuk Anda. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khianat merupakan sifatul Yahud. Min sifatil Yahud. Sifatnya Yahudi Alkitab. Demikian pula sifatnya orang munafik. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang sifatul munafikin, ayatul munafik salas. Di antara tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia selisihi. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanati dia khianat. Ini ciri munafik.
Dan tentu mukminin bukanlah orang-orang munafik. Kaum mukminin bukanlah orang-orang munafik. Maka hendaknya kita berusaha sekuat tenaga menghindarkan kemunafikan dari diri kita. Menghindarkan sifat pengkhianatan dari diri kita. Karena seorang mukmin bukan munafik. Dan seorang mukmin bukan orang yang berakhlak Yahud. Orang mukmin adalah orang yang mereka telah dididik akhlak oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah mulia kecuali menjadi seorang yang amanah. Kinaan akan bersama dengan kita selama kita tidak amanah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna kuna adzalal qaum." Kita ini dulu adalah kaum yang rendahan, yang hina. A'azzanallahu bihadzal Islam, bihadzal din. Lalu Allah memuliakan kita dengan agama ini. Famahma natlubul izzata bighairil Islam, adallana Allah. Dan kapan saja kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Barang siapa yang dia tidak menunaikan agamanya, dia pengkhianat. Dan orang mereka berkhianat, maka dia akan dihinakan Allah SWT. Kemuliaan hanya akan bersama dengan orang-orang yang mereka betul-betul amanah, mewujudkan agama Allah SWT, dan menunjukkan amanah-amanah yang dibebankan manusia kepada dirinya. Para pemirsa, demikianlah diantara wasiat yang sangat berharga dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa amanah dalam setiap apa yang dibebankan kepada kita dari amanah-amanah, baik amanah yang berkaitan dengan amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau amanah kita yang berkaitan amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun berkaitan dengan amanah ini terhadap diri kita sendiri, amanah kepada ini muamalah-muamalah di antara para manusia. Dan hanya dengan itu kita akan benar-benar bisa menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.